Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ayyuhal hadirun, a'azani Allah wa ayyakum ajma'in. Dumateng sedaya para bapak, ibu, ikhwan dan akhwati fillah, hadanallahu wa ayyakum ajma'in. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Monggo di awal kula jenengan bermajlis di kesempatan malam ini kita hadirkan rasa syukur kita kehadiran Allah Jalla wa Ala atas segala curahan nikmatnya, taufik serta maunanya, sehingga kula lan jenengan sedaya, ana dan antum semuanya dimudahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bisa hadir di tempat yang mulia ini guna melaksanakan salat maghrib berjamaah. Juga kita lanjutkan dengan mentadabburi firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah yang terangkum dalam pembahasan kabar gembira bagi ashabul yamin. Salawat dan salam mudah-mudahan terus tersampaikan dan tercurahkan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, beserta kaum muslimin yang terus mengamalkan dan menyebarkan sunnah-sunnahnya. Yang ketiga jamaah, mohon maaf kula nuwun sewu, kayaknya kula niki sing paling enem niki. Tapi kula teng dhuwur nggih, jangan teng ngandhap. Nggih, terus Nabi kan bukan termasuk golongan kami. Kalau yang muda tidak menghormati yang tua dan yang tua enggak menyayangi yang muda, laisa minnah, kan gitu. Maka kula nuwun sewu, kula izin kula teng mriki, jenengan teng mriku nggih. Mboten napa-napa nggih. Soalnya panitia nyukani kula mriki. Sajane sing sae niku sami. Nah, malah mungkin jenengan sing lebih tua teng mriki nggih. Jamaah ingkang dimuliakan dening Allah, di kesempatan yang penuh dengan keberkahan menika, insyaallah kita akan bahas tabsyiruhu sallallahu alaihi wasallam li ashabil yamin. Kabar gembira yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ashabil yamin. Tema ini diangkat jamaah karena kita melihat dan kita menyaksikan banyak di antara kaum muslimin yang melanggar petunjuk nabinya. Banyak kaum muslimat yang tidak perhatian juga dengan petunjuk rasulnya. Maka sebelum kita jelaskan tentang banyak hal nanti, mungkin ada yang bertanya-tanya, manhum ashabul yamin? Siapa sih mereka itu ashabul yamin yang dimaksud dalam pembahasan ini? Agar kita punya gambaran, ya, siapa mereka ini? Dalam kitab saya disebutkan ashabul yamin itu adalah hum al-mu'minuna alladzina yuhibbuna tayammuna fi kulli syai' ta'asiyan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ashabul yamin itu adalah mereka orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan,
yang menyintai, menyukai, mendahulukan yang kanan, bahkan menggunakan tangan kanan dalam segala hal yang baik-baik, dalam hal yang itu diperintahkan, dicontohkan oleh Nabi. Untuk apa semua itu? Karena untuk mencontoh dan meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini yang diangkat oleh muallif. Jadi kami mengangkat tema ini mengambil dari kitab Bisyaratun Nabawiyah Syekh Abu Islam. Ya, mungkin kalau jenengan pernah mendengar kitab Aqidah Awalan Laukanu Ya'lamun Tabsiratul Anam, ya. Itu termasuk karangan-karangan beliau. Salah seorang murid dan temannya Syekh Albani rahimahullah. Yang kalau dalam jenengan dilihat atau melihat televisi Roja itu banyak dikaji kitab-kitab beliau dalam, ya, di TV Roja. Lah ini kita ambil dari kitab beliau namanya Bisyaratun Nabawiyah. Lah jamaah, kenapa muallif membahas ini? Mengangkat tema di kitab ini dengan pembahasan yang seperti ini. Kata beliau, "Walladzi dafa'ani lil hadisi an hadzal maudu' umurun." Jadi yang menjadi penyebab kenapa tema ini diangkat, dibahas, karena perkara-perkara yang banyak. Awalan, pertama jamaah, faktornya kenapa ini dibahas. Annani arah kathiran minal muslimina kabiran wa saghiran. Sesungguhnya saya, kata beliau, telah banyak menjumpai dari kaum muslimin, baik yang usianya sudah tua atau yang masih muda, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang dikatakan panutan dan sering berceramah, punya ilmu, apalagi orang yang jahil, ya'kuluna wa yashrabuna bishimalihim. Mereka masih makan dan minum dengan tangan kiri. Bahkan tidak sedikit di live YouTube minum tangan kiri, makan dengan tangan kiri. Tatkala kita berikan nasihat, kul biyaminik, mas, pak, tolong makan dengan tangan kanan. Dengan sombongnya kadang mengatakan, wahadihi limada khalaqahullah. Terus ini untuk apa diciptakan? Jadi masih kita jumpai, kata mu'alif, seperti itu. Termasuk di negeri kita. Sering kita jumpai orang makan bakso, tangan kanan megang sendok, tangan kiri megang garpu, kanan masuk, kiri. Orang makan nasi padang, jadi yang Jawa muluk, tangan kanannya makan, tangan kirinya kerupuk. Ustaz, tangan kanannya kan kotor, minumnya tangan kiri. Kita lihat, kita saksikan, sedikit apa banyak? Banyak, sangat banyak. Ini yang jadi kita sedih jemaah. Kalau kita buka KTP-nya apa? Islam. Bahkan di sebuah tempat, ketika seorang istri menasehati suaminya sama dengan ini. Lah ini untuk apa? Maka kita bilang, ini untuk hal yang baik-baik, ini untuk cleaning service. Paham nggih? Baik, kita lanjutkan. Amrusani, perkara yang kedua, kenapa muallif membahas ini? Annani ra'aitul minal muslimina, sesungguhnya saya melihat dari kaum muslimin, nafaron, sekelompok manusia, bukan semuanya, sekelompok. Ya'kuluna wa yasrabuna at-thayyibati bishimal, wa ya'kuluna wa yasrabuna al-khabisa bil yamin. Ada sebagian kaum muslimin, sesuatu yang baik-baik, yang thayyib, dengan tangan kiri.
Tetapi sesuatu yang khabis, tangan kanan. Contohnya apa? Sering kita melihat dan menyaksikan orang ketika makan pisang goreng, ote-ote, onde-onde, pakai tangan kiri. Tapi tatkala yasrabud dukhon, tangan kanan. Dukhon, paham nggih? Ahli hisab. Itu khabis apa thayyib jamaah? Rokok itu. Khabis apa thayyib? Khabis. Tapi banyak pakai tangan kanan. Padahal khabis. Seharusnya kalau mau jujur-jujuran yang khabis harusnya pakai tangan kiri. Kita nggak bahas hukum dulu ya, enggak. Cuma banyak kita saksikan sesuatu yang jelek pakai tangan kanan. Bahkan kadang anak-anak yang minum khamr itu ketika bermajelis mereka minumnya pakai tangan kiri apa kanan? Kadang pakai tangan kanan. Padahal khabis itu, khamr itu. Tapi pas minum teh tangan kiri. Ada enggak? Banyak, nggih. Subhanallah. Sedat sedut pisang goreng kiri. Sedat sedut makan kacang tangan kiri. Kebalik itu. Seharusnya yang khabis itu tangan kiri, yang thayyib tangan kanan. Ini faktor kedua dan itu waqi' nyata. Faktor ketiga, ini yang masya Allah bahaya banget juga. Apa itu? Anna katsiran minal muslimin yaf'alu dzalik taqlidan lil kuffar wa ya'taqiduna anna hadza minat taqaddumi. Banyak sebagian orang muslimin melakukan hal yang tadi karena taklid dengan orang kafir dan meyakini ini modern. Jangan lihat tatkala makan daging pakai pisau. Pisau pegang tangan kanan, tangan kiri pakai apa? Garpu. Ya kan? Nah, pisaunya disuruh untuk apa? Digunakan untuk memotong daging. Terus tangan kirinya, nah, masukkan ke mana? Modern nggak itu? Modern nggak? Kata mereka modern. Kata Islam apa? Haram ini. Baik. Tidak hanya itu. Jenengan tingali samangke banyak parosmanan pesta undangan makan itu nggak ada kursinya. Nggih. Dibikin ngambil-ngambil sendiri dan seterusnya. Tapi makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, plus berdiri. Pernah Anda jumpai seperti itu? Banyak. Iya. Akhirnya kita mojok duduk ya. Iya. Lah kita nggak bisa makan kalau nggak dengan duduk. Bukan karena macam-macam, takut dosa. Itulah orang yang beriman. Ketika mampu duduk, kenapa harus berdiri? Oh, nggak ada kursinya Ustadz. Caranya mojok. Cari tempat supaya bisa makan. Mending nggak makan, lapar, sepenting nggak dosa, kan gitu. Daripada makan tapi milih yang mana jenengan? Yang ketiga pasti ya. Yang kenyang, yang duduk kan gitu. Nggak ada opsi ketiga jamaah. Subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan Allah. Lah mereka mengatakan ini modern loh Ustaz. Iya kan? Ini modern. Setiap yang datang dari mereka katanya modern, enggak, jahiliyah itu. Taib. Inilah sebabnya. Makanya kata muallif, fa aqulu lihaula'i jami'an. Akan kami katakan kepada mereka, orang-orang yang kekeh dengan pendapatnya tadi. Kata beliau, pertama, ingat, anasitum anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam amaral muslima ayyakula wa yasraba biyamini wa naha al akli wa surbi bishimal wa ahbaru anna alladhi yakulu wa yasrabu bishimali huwa syaitan. Apakah mereka lupa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang muslim makan minum dengan tangan
kanan, dan melarang makan minum dengan tangan kiri. Dan Nabi mengabarkan, sesungguhnya yang makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, tidak lain kecuali siapa? Syaiton. Kita nggak mungkin mengatakan, hei setan, kan ya? Tapi niru sinten? Setan. Makanya kadang lucu jemaah. Orang mengaku cinta Nabi, tapi perintahnya nggak pernah dilakukan. Dan kadang cintanya setahun sekali. Paham? Kadang cintanya setahun sekali. Cinta itu perlu bukti. Bukti itu bukan setahun sekali, tapi tiap hari. Apalah artinya mengatakan cinta tapi perintahnya nggak ditaati. Makanya dalam kitab, mungkin jenengan paham, kitab Tauhid, kitab Ushul Salasa, apa di antara makna asyhadu anna Muhammadur Rasulullah? Kan ada 4 itu. Di antaranya apa? Ta'atuhu fima amara, tasdiquhu fima akhbara, kan gitu. Mentaati segala perintahnya, meyakini, mengimani semua berita-beritanya, menjauhi larangannya, dan tidak beribadah kecuali dengan syariatnya. Sekarang diperintahkan pakai tangan kanan, nggak mau, justru pakai tangan kiri. Ajib, mengaku cinta. Kata orang Jawa bilang, itu cinta gombal mukiyo. Kenapa jemaah? Cinta tidak sejati, itu orang Jawa. Cinta yang tidak sesungguhnya, ngaku cinta tapi tidak mengamalkan perintahnya. Lihat bagaimana Nabi SAW perhatian dengan ini. Ketika Nabi SAW menikahi Ummu Salamah, Ummu Salamah ini menikah dengan suami yang pertama, punya anak namanya siapa? Umar bin Abi Salamah. Sehingga Umar bin Abi Salamah dibawa asuhan Nabi SAW. Nabi menikahi ibunya, anaknya pun diasuh. Beda dengan sebagian orang, mau sama ibunya, nggak mau sama. Bisa dipahami? Ibunya diambil, anaknya morotuwo wae, morotuwo. Sehingga anaknya diasuhkan ke ibunya, istrinya, padahal ibunya dinikahi. Di sini ada, mana orangnya jemaah? Nggak ada kan, insya Allah ya. Jadi ada laki-laki menikahi perempuan, tapi anaknya nggak diapakan, nggak dibiayai, nggak diasuh, nggak dinafkahi misalkan. Nabi punya istri Ummu Salamah, punya anak namanya Umar, diasuh oleh Nabi. Dan suatu hari Nabi melihat Umar ini, mohon maaf tanda kutip, karena masih anak-anak, kurang beradab. Ketika melihat makanan yang macam-macam, Masya Allah, tangannya mau kemana-mana. Maka Nabi dengan nasihat yang indah memanggil dengan panggilan yang dari hati supaya masuk ke hati. Nabi mengatakan, ya gulam. Seperti Luqman Al-Hakim manggil anaknya, ya bunayya. Karena ini panggilan yang istimewa, padahal punya nama jamaah. Bisa Nabi manggil ya Umar, kan gitu. Tapi kenapa dengan lafaz ya gulam? Kenapa Luqman mengambil ya bunayya? Padahal yakin anaknya Luqman punya nama. Karena panggilan kasih sayang dari hati biar masuk ke hati. Makanya kadang kita manggil istri kita itu dengan panggilan sayang. Jangan jujur jenengan ya. Paham? Istrinya hitam, pendek, hidungnya pesek. Kalau jujur manggil apa kita? Hei pesek gitu ya. Hei hitam, pasti marah. Tapi Nabi manggil kasih sayang. Makanya kadang manggil ya Aish, ya Humaira, atau mungkin kalau jenengan bahasanya hei sayangku, hei cintaku, nggih. Bahasa terserah jenengan. Nah, di sini ya gulam, kul biyaminik. Sebelumnya ya gulam samillah. Gulam, ucapkan bismillah. Kul biyaminik, makan dengan tangan kananmu, wa kul mimma yalik, dan makan dengan yang terdekat darimu. Makanya Syekh Muhammad Shalih Al Utsaimin dalam kitab Syarah Riyadhus Shalihin
ketika membahas bab yang ke-13 kitab Riyadhus Shalihin, bab banyaknya jalan kebaikan, tatkala menjelaskan hadis innallaha la yardha 'anil abdi, sesungguhnya Allah akan ridho kepada seorang hamba tatkala dia habis makan baca alhamdulillah dan habis minum baca alhamdulillah. Kata beliau, ini termasuk adab qauliyah ketika makan dan minum. Karena adab makan dan minum ada yang fi'liyah. Yang qauliyah baca bismillah, baca doa mau makan dan baca alhamdulillah dan doa setelah makan. Yang fi'liyah apa? Menggunakan tangan kanan dan makan yang terdekat dengan kita. Kata ulama, kalau itu satu macam. Tapi kalau bermacam-macam boleh, agak jauh dikit. Contoh, di depan saya kurma, di sana ada mangga, apel, jeruk, anggur. Maka kadang saya nggak suka kurma, boleh ke sana, tapi dengan izin orang siapa? Di depannya. Tapi yang nggak boleh adalah, mohon maaf ini, soto. Dagingnya kecil, dagingnya besar, atau gede. Biasanya milih yang mana kira-kira? Yang kini kecil, joko sing waduh. Soalnya apa? Dagingnya sama soalnya. Jangan. Kecuali diizinkan. Bisa dipahami? Kadang timbul masalah makanan, napa? Rodok ragus, ngoten dah. Mboten isar nggih, mboten mendahulukan orang lain. Aku ngalah sing cilik wis. Mboten. Lah, Nabi mengajarkan itu fi'liyah, termasuk apa? Dengan tangan kanan. Makanya kata beliau, siapa orang yang makan dengan tangan kiri, pendapat yang rajih haram. Saya bacakan, saya usahimin ini. Amal adzabul fi'liyah, dan adapun adab yang bentuknya perbuatan. Apa itu? Fa ayyakula bil yamin wa yashrab bil yamin. Di antara adabnya adalah tatkala kita makan dan minum harus pakai tangan kanan. Wala yahillu lahu ayyakula, ya, tidak dihalalkan baginya untuk makan bishimalihi, dengan tangan kirinya, wa yashraba bishimalihi, dan minum dengan tangan kirinya. Fa inna hadza haramun alal qaulir rajih, dan ini pendapat yang rajih apa? Ini haram jamaah. Kenapa? Karena Nabi melarang dan itu menyerupai syaitan, sehingga ada orang yang makan dapat dosa dan ada orang yang makan dapat pahala. Betul? Milih yang mana kita? Nabi menyuruh menggunakan yang kanan karena itu cintai oleh Allah. Dan Nabi memerintahkan, idza akala ahadukum falyakul bil yamin, atau biyamini. Jika salah seorang di antara kalian makan, maka menggunakanlah tangan kanannya. Fa in syariba, dan kalau dia minum, falyashrab biyamini, maka minumlah dengan tangan kanannya. Fa inna syaitana yakulu bishimali wa yashrabu bishimali. Karena sesungguhnya setan itu makan dan minum dengan tangan kiri. Jangan Anda bertanya, ya apa tangane? Itu hal yang gaib, cukup kita imani. Sebagaimana ada hadis, setan itu kalau mendengar adzan lari sambil terkentut-kentut, ya. Ya napa entuti jamaah? Allah musta'an, ya, Allah alam bisawab. Ini. Jadi ini faktor yang pertama, Nabi sangat menyukai yang kanan, khususnya masalah makan. Bahkan ada hadis yang menarik, siapa orang yang makan, man akala ta'aman faqala alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa orang yang habis makan makanan apapun itu, baik makan besar atau nyemil nggih. Karena kadang orang Jawa itu membedakan makan dengan nyemil. Nggih. Jenengan kalau makan pisang goreng apa namanya? Nyemil apa makan? Nah, nyemil kan? Makan kacang apa namanya?
nyemil. Soto sak piring baru makan ya. Gitu, baru makan. Pertanyaannya, kalau habis makan kacang, baca apa kita? Baca doa setelah makan, nggak harus setelah makan besar. Kita sekarang orang banyak menganggap, oh ini makan besar Ustaz doanya ini. Kalau makan kecil, tetap ada doa. Termasuk alhamdulillah. Lah kata Nabi, siapa orang yang habis makan terus membaca doa, alhamdulillahilladzi at'amani hada wa fi riwayah hada ta'am wa razaqanihi min ghairi haulin minni wala quwwah ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Apa lagi jenengan nggih? Halo. Apa baru mendengar ini? Loh, baru mendengar ini? Enggak, insyaallah. Tawadhu semua jenengan ini. Hadis Abu Dawud, Tirmidzi, Ibni Majah dihasankan Syekh Albani. Syekh Salim dalam kitab Tahqiq Al-Adhkar menyebutkan itu. Syekh Dr. Said Ibni Ali Ibni Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim menyebutkan itu. Maka kalau bisa ini dibaca, Pak. Sahabat Mu'ad bin Anas bercerita, Nabi bersabda, siapa orang yang habis makan apapun, terus membaca alhamdulillahilladzi at'amani hadat ta'am wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah, diampuni dosanya yang telah lalu. Seperti man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Seperti man qoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu. Seperti juga man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Coba Anda makan sehari berapa? Yang besar jamaah 3 kali. Dosa kita berapa kira-kira? Nggak bisa ngitung Ustadz, banyak lah. Amalan yang ringan bisa menghapuskan dosa. Coba, pun angsal warek, kenyang, diampuni dosa. Kenapa? Karena doanya dengan sunnah. Cuma kan banyak yang doanya yang lotok lemah nggih. Alhamdulillahilladzi. Terus? Iya. Termasuk ketika mau makan, Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Kata Syekh Albani apa itu? Dhaif. Yang kuat apa? Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Iya. Halo, jamaah. Iya. Ada yang mendhaifkan. Bahkan dalam tahqiq Al-Adhkar, Syekh Salim itu melemahkan itu. Yang tadi saya bilang. Maka cari yang terkuat sajalah, lebih aman, Bun. Bun, kembali ke sini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh. Ya, Nabi menyukai yang kanan. Kemudian kita juga akan bantah. Ketika ada orang yang makan minum dengan tangan kiri, niru orang kafir, apa kalian nggak takut dengan hadis Nabi, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum? Apa kalian nggak takut apa? Almar'u ma'aman ahab. Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang yang dia cintai. Kita cinta Nabi apa cinta orang kafir? Kalau kita cinta Nabi, perintahnya harus dilaksanakan, sunnahnya dihidupkan. Loh, kok ternyata nyontoh orang kafir? Takutnya nanti kita dikumpulkan dengan siapa? Orang yang kita cintai. Almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan dengan yang dia cintai. Makanya suatu hari ada A'rabi berkata, ya Rasulullah mata sa'ah, ya Rasul kapan kiamat terjadi? Ma'adat talaha, apa persiapanmu dengan kiamat itu? Kok tanya kiamat? Tidak ada ya Rasul, kecuali apa? Saya cinta Allah dan Rasulullah. Anta ma'aman ahbabtah, kamu dikumpulkan bersama orang yang kamu cintai. Maka dengan hadis inilah sahabat Anas bergembira sampai beliau mengatakan, semenjak itu aku cinta Nabi, aku cinta Abu Bakar, aku cinta Umar. Meskipun amal saya nggak seperti mereka, saya ingin berkumpul dengan mereka. Maka orang-orang yang masih makan dengan tangan kiri, minum dengan tangan kiri, nggak takut kak dengan ancaman ini? Sebagian orang menganggap biasa, paham jamaah? Biasa.
Padahal bisa terjerumus dalam dosa. Kalau dosa sekali enak sama. Kalau dosa istiqomah. La saghirata ma'al israr wala kabirata ma'al istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau istiqomah terus menerus. Nggak ada dosa besar kalau dengan istighfar. Tiap makan tangan kiri, tiap minum tangan kiri. Nanti 3 jam lagi tangan kiri lagi. Setelah itu sore tangan kiri lagi. Numpuk jadi apa? Dosa besar. Sampai diibaratkan, lihatlah gunung itu, kata para ulama. Bukan langsung batu yang besar sekali, tapi batu yang kecil jadi apa? Besar. Maka kita takut dengan dosa kecil yang istiqomah ya. Ini jamaah. Pun. Kemudian yang selanjutnya kita akan mengatakan kata muallif, wa naqulu lahum aidan anasitum annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yuhibbut tayammuna fi kulli shay'in wa ya'muru bihi. Kami mengatakan kepada mereka, orang-orang yang katanya modern, makan dengan tangan kiri ketika makan daging. Apa kalian lupa Nabi kita Muhammad menyukai mendahulukan yang kanan dan memerintahkan untuk itu? Kata Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayamun fi tana'urihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sa'ni kulli. Nabi itu sangat menyukai mendahulukan yang kanan. Kapan? Pakai sandal. Kapan? Bersisir. Kapan? Ketika mensucikan dirinya. Pertanyaannya, kula jenengan jamaah, kalau jenengan di hadapan mir'ah, kaca, pas nyisir kanan dulu apa kiri dulu apa semerawut jamaah? Jenengan kalau mau ketemu istri sisiran mboten? Mboten nggih? Jujur masya Allah. Ibu-ibu kalau mau ke undangan nyisir rambut kan? Kalau mau ketemu suami, ya kan? Kebalik kan juga jenengannya ya. Apa kata sahabat Ibni Abbas? Saya sangat menyukai untuk berhias, sebagaimana saya suka istri saya berhias untuk saya. Kalau kita senang istri kita berhias, maka jenengan harus berhias juga. Di antara caranya apa? Bersisir. Makanya kadang hari Jumat tuh perlu kita mandi pakai minyak rambut juga, betul? Nggak hanya pakai minyak wangi, tapi pakai minyak rambut. Disisir nggak kira-kira? Tatkala kita menyisir, yang mana dulu kita? Jamaah, nggak pernah menyisir? Mustahil. Gondol terus gitu, masalah. Soalnya mari umroh terus. Tahalul gitu. Kanan dulu jamaah. Inilah Nabi mengajarkan kita. Nyisir ada diatur. Nyisir aja diatur. Jangan diremehkan. Bisa jadi ini dilipat gandakan. Kata Nabi, sering kita mendengar hadis al-hasanatu bi asri amsalihah. Kan gitu. Satu kebaikan kadang dilipat gandakan berapa? 10 sampai 70 sampai 700. Kalau pas Anda nyisir kali 700 gimana? Kan kita nggak tahu. Justru sholat kita Allahu Akbar nggak diterima. Iya kan? Nggak tahu amal kita yang mana diterima oleh Allah. Apa kata Nabi? La tahkiranna minal ma'rufi syai'a walau antal akhaka biwajhin talq. Jangan sekali-kali meremehkan sebuah kebaikan meskipun hanya berwajah seri, mesem tatkala ketemu siapa? Teman. Enggak apa-apa utangnya akeh, omah enggak apa-apa wis. Ketemu teman apa? Assalamualaikum. Makanya di antara tanda akhlak mulia apa? Kalau ketemu orang apa? Senyum. Jangan kayak istilahnya abasa wa tawalla ya. Paham? Bermuka masam terus melengos. Ketemu temen loh. Kayaknya apa? Ada nggak di sini? Nggak ada insya Allah ya. Jangan jamaah. Nah ini nyisir kanan dulu. Termasuk wudhu kanan dulu. Termasuk kata Nabi, wa idza labistum, kemudian wa idza tawadhatum
fabda'u bi ayaminikum. Kalau kita pakai baju, kita wudu kanan dulu. Pertanyaanku loh sak mangke, apa doanya pakai baju jamaah? Bismillah ngoten nggih. Mboten sing lintune jamaah. Ya kan? Tawaduk semua jenengan nih. Sama dengan tadi hadis Mu'ad bin Anas. Lihat, Nabi mengatakan, man labisa sauban faqala, siapa orang yang pakai baju, baju ini umum jamaah, baju koko, baju jubah, sarung, celana, pokoknya yang nempel di mana? Di badan kita. Jangan dipahami baju koko saja, pakai kaos, iya. Siapa orang yang pakai baju faqala, dan dia berkata, dia berdoa, alhamdulillahilladzi kasani hadza thawba wa razaqanihi min ghairi haulim minni wala quwwah ghafarallahu lahu ma taqaddama min dzambi. Allah akan ampuni dosanya yang telah lalu. Iya. Kalau jenengan nggak percaya, silakan dicek kitab Al-Adhkar. Ya, saya bawa kitabnya juga, apa? Di hadis yang nomor 34. Di kitab Hisnul Muslim juga disebutkan, setiap kita pakai baju dapat pahala, terampuni dosa. Dan yang kanan dulu. Berapa kali kita pakai baju jamaah? Pakai baju baca doa, melepasnya baca doa kan? Napa dongane? Loh kok mendel? Minimal apa? Bismillah. Satu riwayat, bismillahilladzi la ilaha illa huwa, dihasankan oleh para ulama. Memakai baca doa diampuni dosanya yang terlalu, melepas baca doa dapat pahala jamaah. Minimal kula jenengan melepas pakai 3 baju, minim itu insyaallah. Bahkan banyak yang lebih nggih. Coba jenengan tidur, bangun dari tidur ke WC. Bersih-bersih, baju sholat. Gitu? Pulang dari sholat subuh, kadang mungkin iktikaf sampai syuruk, sampai isrok, pulang baju kerja, nggih, habis kerja ganti lagi sarung, jubah, dan yang lainnya. Berapa kali? Kalau kita hitung sunnah-sunnah Nabi tadi, masya Allah banyak jamaah. 1 hari, seminggu, sebulan, setahun. Kita sekarang berapa umurnya jamaah? Berapa sunnah Nabi yang kita tinggalkan? Allah musta'an, kan gitu. Hanya kepada Allah kita minta tolong, jangan diremehkan. Kalau bukan kita yang mengamalkan doa-doa tadi, siapa yang mengamalkan doa Nabi itu? Katanya cinta Nabi, ya kok hanya setahun sekali, dan itu pun mohon maaf sebentar. Cinta Nabi mengamalkan perintahnya, sunnah-sunnahnya setiap waktu, termasuk ini sama. Termasuk di antara contoh Nabi menyukai yang kanan adalah hadis Muslim yang sangat panjang. Saya singkat saja, kisah dari sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Ibni Abbas, bitu fi baiti khalati Maimunah. Suatu malam saya itu pernah tidur di rumah bibi saya, namanya Maimunah. Ya, saya tidur di rumah beliau, kebetulan kan istri beliau. Ya, artinya istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, ketika tidur di rumah Maimunah, Nabi alaihi salatu wasallam itu menjelang tengah malam bangun sambil mengusap bekas tidurnya dengan kedua tangannya dan membaca 10 akhir surat Al-Imran. Setelah itu Nabi SAW menuju tempat wudhu dan Nabi kemudian berwudhu. Setelah Nabi wudhu dengan wudhu yang sempurna, dan ini dilihat oleh sahabat Ibni Abbas, Nabi sholat malam. Sahabat Ibni Abbas, Masya Allah, ini sahabat yang mulia, meskipun waktu itu usianya masih belia, meniru dan mencontoh yang Nabi lakukan. Nabi bangun, diawasi, dilihat sampai Nabi sholat. Maka beliau sama, tatkala bangun langsung dipraktekkan, mengusap kedua matanya dengan bekas tidur tadi dengan kedua tangannya, terus membaca 10 akhir surat Al-Imran. Terus beliau berwudu
Setelah wudu beliau sholat di samping kiri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi mengetahui semangatnya Ibni Abbas untuk ikut sholat, cuma kebetulan beliau salah mengambil posisi soft, maka beliau putar dengan memegang kepalanya, diputar ke belakang beliau, ditaruh di samping kanannya. Jenengan mafhum lah hadis ini, nggih. Masya Allah, Nabi nggak menyukai sebelah kiri, menyukai sebelah kanan. Dan di hadis ini banyak fikih jamaah kalau kita mau jujur. Pertama apa? Semangatnya sahabat Ibni Abbas beda dengan kita kadang. Ada suami bangun, istri melihat, tidur aja. Ya, suami bangun sholat malam, istri juga lihat, tapi apa? Ikut sholat enggak? Tidur kan? Iya. Kenapa? Capek Ustadz. Iya, tapi nanti kalau bisa pas witir bangunkan istri. Karena itulah amalan Nabi ketika bersama siapa? Aisyah Ummul Mukminin. Nabi sholat panjang. Ketika saat witir Aisyah dibangunkan. Tapi ini Ibni Abbas masih belia, sangat antusias mengamalkan dan mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya sunnah juga kalau kita bangun tidur mengusap bekas kita ngantuk dengan kedua tangan. Tapi kalau bisa bukan dengan epek-epek. Kenapa? Karena ada sunnah kalau habis tidur itu kita disuruh nyuci 3 kali. Kenapa? Karena kita nggak tahu kemana saja malam ini tangan. Kan bisa keliling dunia ini ya. Paham? Kalau di pondok itu keliling mana-mana. Ya. Kenapa? Karena punya penyakit gatal. Kesini, lah gitu lah. Makanya bukan pakai yang ini, tapi bisa pakai ini. Terus baca 10 akhir ayat Al-Imran. Makanya inilah doa yang terpanjang ketika bangun tidur. Di samping alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusur, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adina bi dzikri la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku. Itu kan doa-doa bangun tidur ya. Termasuk apa? 10 akhir Al-Imran. Ustaz nggak hafal, ngerpek ya. Dari sini kata Imam Nawawi, orang yang nggak punya wudhu boleh baca Quran. Nah ini contohnya. Kemudian orang yang sholat sunnah malam boleh dengan jamaah. Ini contohnya. Dan tidak menjadi syarat imam itu harus niat jadi dari awal imaman. Nabi awalnya sendiri, tiba-tiba datang siapa? Ini apa? Jadi makmum. Makanya nggak ada, kata Syekh Utsaimin, nggak harus syarat jadi imam itu niat dari awal. Bisa tengah-tengah langsung niat jadi imam, boleh. Tapi poin kami adalah Nabi nggak suka Ibni Abbas di kirinya, maka Nabi pindah. Pertanyaannya, seandainya Pak, ini seandainya, sah nggak kita jadi imam, makmum kita satu di kirinya, di kiri kita, sah nggak imam, makmum itu? Jumhur mengatakan sah, tapi menyelisih sunnah. Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak sah. Jadi ngisi kiri, kanannya kosong. Jumhur mengatakan sah, cuma nggak afdol, nggak mulia. Kenapa? Harusnya di mana? Di kanan. Lah Nabi seperti itu, mindah. Makanya dalam hadis ini ada ungkapan juga Pak, bergerak dalam sholat. Kalau untuk hajat sholat tidak masalah. Ini bergerak, muter Nabi. Disebutkan dalam hadis Muslim itu pakai tangan kanan. Dan kepalanya siapa tadi? Ibni Abbas. Ini putar. Taruh sini. Bukan di depannya, tapi di belakangnya. Nah ini jamaah yang dimuliakan Allah. Makanya kadang seseorang yang sutronya nggak ada, itu boleh ngambil sutroh atau mendekat ke sutroh ketika ada hajat. Sebagaimana sop yang pertama kosong ketika yang batal wudhu, silakan maju atau bergeser, bergerak, tapi yang maslahat. Nah, Nabi menyukai itu jamaah. Sama juga Nabi SAW nggak suka kalau ada orang itu tatkala hafalannya korat karit, terus ketika dia ta'awud meludah ke kanan dan ke depan, Nabi nggak suka. Tapi meludahlah ke arah kiri bawah, jangan ke kiri saja, mungkin takut temannya kena. Jamaah, pernah nggak jenengan sholat masuk akal nih? Ini guyonan gitu, tapi kadang masuk akal. Kalau jenengan nyari kunci sebelum sholat nggak ketemu, sampean sholat.
Sebelum sholat nyari kunci sepeda. Wah ketemu. Allahu Akbar. Diiling no jamaah. Ini sore bantal nih baik. Kadang seperti itu saya tanya goda, diingatkan dengan apa? Tempatnya. Itu khinjib. Lah kita disuruh apa? Berta'awud dan meludah ke arah kiri. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qama ahadukum ila sholati fala yabsuk amamahu." Jika salah seorang di antara kalian salat, jangan meludah ke arah depan karena dia sedang munajat sama Rabbnya. Wala an yamini, dan jangan ke arah kanan. Kenapa? Fa inna an yaminihi malakan. Karena sesungguhnya di samping kanannya ada malaikat yang bagian menulis catat kebaikan. Wal yabsuk an yasarihi au tahta atfarihi. Tapi hendaknya dia meludah ke arah kiri atau ke bawah qadamihi, kakinya. Makanya saya nasihatkan bagi bapak-bapak yang pilek, yang batuk, yang greges, bawa tisu Pak, bawa sapu tangan. Kadang kan batuk-batuk keluar apa? Ria. Jangan nggak bisa angel Pak. Jenengan mau ngelek nggak berani kan? Ditahan. Enggak enak. Tisu ambil, tapi meludah kemana? Kiri. Bukan ke sini. Jangan. Kemana? Kiri. Kita menghadap Allah, munajat sama Allah, malaikat pencatat amal yang baik. Berarti kemana? Kiri. Kesak lagi. Jangan ditaruh di bawah Pak ya. Habis jenengan taruh di bawah, ganggu konsentrasi temennya. Waduh, mungkin nggak ngomong tapi aduh ya, kan gitu. Ini Jawa. Kalau ngomong batal ya, nggak boleh bicara dalam sholat. Ini sama. Sampai seperti itu. Dan banyak contoh, karena waktunya kalau terlalu panjang ini dimarahi panitia saya. Banyak contoh. Ketika jenengan sholat jamaah, mohon maaf, Anda ketika tahiyat pakai tangan yang mana? Tangan kanan dan jari telunjuk. Nggak boleh diganti dengan jempol, nggak boleh. Meskipun gede. Ustadz ini nggak ada Ustadz, diganti jempol, nggak boleh Pak. Kata ulama gugur kewajiban sudah, nggak boleh. Tengah luwe gede Ustadz, nggak boleh. Jari manis juga nggak boleh. Kanan nggak ada Ustadz, kiri gimana? Nggak boleh. Mutlak tangan kanan dan telunjuk. Silakan diam, silakan yuharrik, enggak masalah. Yang penting telunjuk. Tapi tangan kanan kita kan, bukan tangan kiri kan? Ya kan? Sama kita sholat. Salam pertama kali pakai mana? Kanan. Jangan kalau bertemu dengan sesama muslim, salamannya pakai apa? Tangan kanan. Dan itu bisa menghapus dosa selama belum berpisah. Ya kan? Bukan dengan cipika-cipiki tok, tapi tangan salaman jamaah. Jangan takut COVID, nggak ada ya. Kan kemarin-kemarin, oh nggak berani salaman ya. Kadang ini, ya ini sama akhwat kalau gini, ya nggak nyentuh. Kalau sesama muslim, salaman, menggugurkan dosa. Mamin muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla ayyaftariqah. Hadisnya sahih Abu Dawud. Tidaklah dua muslim saling bertemu terus saling salam-salaman, melainkan akan diampuni keduanya dosanya selama belum berpisah. Ini subhanallah. Ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dados banyak contoh yang kalau kita mau memamparkan semuanya. Termasuk Nabi itu tatkala meru'yah mana anggota yang sakit dipegang dengan tangan kanan. Bukan dengan tangan kiri terus didoakan, enggak, dengan tangan kanan. Bahkan ketika jihad para sahabat berbaiat dengan tangan kanan, bahkan Nabi mewakili Utsman ketika Hudaybiyah itu. Ini tangannya Utsman, tangan kanan Nabi. Ketika baiat para sahabat ya di Baiatur Ridwan itu. Nah, ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ala kulli hal banyak contoh. Bahkan jenengan kalau pas tidur miring kemana? Miring ke kanan. Dan itu contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya siapa orang-orang yang mengamalkan yang seperti ini, makan minum tangan kanan, memberi menerima dengan tangan kanan, bersuci dengan tangan kanan dan seterusnya, maka akan dapat kabar gembira. Di antaranya apa? Insya Allah tergolong orang yang nanti di hari kiamat dari 7 golongan yang akan dapat naungan Allah ketika nggak ada naungan kecuali naungannya. Karena Nabi mengatakan di antaranya siapa? Rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha
hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Seorang laki-laki yang bersedekah dengan satu sedekah yang dia sembunyikan, tangan kanannya ngasih seolah-olah tangan kirinya enggak mengetahui. Makanya kalau kita ada kotak lewat, tangan kanan jemaah, ngasih anak uang, tangan kanan, nerima sesuatu, tangan kanan. Ini jemaah, bukan kayak orang yang nggak punya adab, ngasih tangan kiri, kadang dilempar ya, ada kan di televisi itu banyak dilempar-lempar ngasih, betul? Paham antum ya? Ngasih itu bukan dilempar, tapi apa? Paham gak? Ini jemaah, ngasih manusia dilempar-lempar, kayak rumput ke mana? Hewannya dilempar-lempar, manusia, masya Allah. Ini jamaah yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terakhir, ya tentu banyak hal seperti yang dibaca oleh imam tadi dan banyak ayat. Surat 84 Al-Insyiqaq misalkan. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fasaufa yuhasabu hisabai yasira. Akan dimudahkan hisabnya bagi orang-orang yang menerima kitabnya dengan tangan kanan. Surat Al-Haqqah, surat 69, ayat yang ke-19 sampai 24. Fa amma man utiya kitabahu bi yamini fayaqul ha umqra'u kitabiyah. Sampai akhirnya apa? Fa huwa fi 'isatir radiyah fi jannatin 'aliyah. Tempat surga yang akan dia dapat. Termasuk Al-Waqiah ayat 90 dan 91, disambut malaikat. Wa amma in kana min ashabil yamin, apa kata Allah? Fasalamul laka min ashabil yamin. Kenapa? Karena ketika di dunia termasuk orang-orang yang menyukai mendahulukan yang kanan dan menggunakan tangan kanan untuk hal-hal yang baik. Terakhir saya tutup dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Salman. Suatu hari, ini hadis sahih rawahu Muslim nomor 262. Ada seorang Yahudi jamaah menemui Salman sambil mengatakan, qad allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatal khiraah. Hei Salman, apakah nabimu yang katanya Muhammad itu, ya, ini orang Yahudi nggih, mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat? Dikatakan oleh Salman, ajal, betul, Nabi saya mengajarkan segala sesuatu sampai buang hajat. Nggak ada agama yang seperti Islam yang sempurna. Bukan hanya masalah sholat, puasa yang dicontohkan, buang hajat aja orang muslim bisa berpahala. Wis nikmat berpahala. Nggih, jemaah, nikmat mboten? Nikmat. Makanya jenengan lihat, sebelum saya baca, saya ingat ini, Anda kalau masuk WC baca apa? Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Pas keluar, ghufranaka, apa artinya? Ya Allah ampunanmu. Apa maksudnya jemaah? Kan bukan maksiat kita, bukan habis maksiat loh, kok ghufranaka, kok minta ampun? Kata ulama paling nggak ada dua hal. Kenapa Nabi ketika keluar WC membaca ghufranaka? Karena ketika Nabi di dalam WC tadi nggak bisa zikir. Di luar WC, kata Ummul Mukminin Aisyah, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yadhkurullaha fi kulli ahwali wa fi kulli ahyani. Nabi senantiasa berzikir dalam waktu apapun. Pas masuk WC nggak bisa. Makanya keluar, ya Allah ampunanmu ya Allah. Gara-gara nggak bisa zikir. Ada orang Singosari di warung kopi sak jam ngopi nggak zikir marine. Ada ngopi sampai 20 menit, habis ngopi nggak istighfar. Nabi padahal sebentar ke WC keluar baca apa? Ya Allah ampunanmu ya Allah. Kenapa? Nggak bisa zikir saya. Kadang sebagian teman-teman di warung giras itu sampai 3 jam ya mah. Paham warung giras? Wifi gratis itu loh.
bagaimana bisa dzikir Ustaz wong ngedeng gini tok ya. Kedua, kenapa Nabi itu baca Ghufranaka? Karena nikmat Allah itu banyak tapi syukurnya sedikit. Nabi menganggap syukurnya masih sedikit. Makanya keluar dari WC apa? Ya Allah ampunanmu. Ternyata bisa buang hajat itu coba bayangkan Anda makan nggak bisa keluar. Jadi orang coba melembung. Makanya Nabi tatkala habis minum apa doanya jamaah? Bismillah. Habis minum, alhamdulillah lagi. Alhamdulillahilladzi at'ama wa saqa wa sawwaghahu wa ja'ala lahu makhraja. Hadis sahih ini. Segala puji hanya milik Allah yang telah memberikan aku makan, minum dan memudahkannya, terus diberikan jalan keluar. Wa ja'ala lahu makhraja, ada jalan keluarnya. BAK, BA. Coba Anda makan minum nggak keluar, ayo. Allah Akbar. Ini jamaah. Makanya nikmat bisa BAK itu nikmat. Bisa BAB, nikmat. Makanya jangan BAK, BAB, bahkan tatkala Anda BAK, megang kemaluan dengan tangan kanan, jangan. Dilarang oleh Nabi itu. Kata Nabi, idza bala ahadukum fala ya'khudanna dzakarahu biyamini wala yastanji biyaminihi. Jika salah seorang di antara kalian BAK, jangan memegang timbanya dengan tangan kanan. Paham timba? Timba laki-laki, sumur perempuan. Itu bahasa halus nggih, mohon maaf. Jangan megang timbanya dengan tangan kanan. Termasuk jangan istinja dengan apa? Tangan kanan, istinja dengan tangan kiri. Makanya sering saya bilang di tempat-tempat yang lain, ini untuk hal yang baik-baik, ini untuk cleaning service. Yang cleaning service ini megang dan seterusnya. Pun kembali ke hadis Salman tadi. Iya, Nabi saya mengajarkan segala sesuatu, termasuk buang hajat. Apa diantaranya? Laqad nahana an nastaqbilal qiblata li ghaitin aw baulin. Nabi kami melarang kalau kita buang hajat, BAK atau BAB, nggak boleh menghadap kiblat. Meskipun nanti ulama khilaf kalau di dalam bangunan ya. Dalam bangunan ada yang membolehkan dengan hadis Ibni Umar dan yang lainnya. Tapi di ruang terbuka nggak boleh. Dan itu banyak kadang dilakukan. Main bola di lapangan jamaah. Belet pipis, mojok, ngadep ngulon langsung. Ya nggak boleh. Orang ketika ke sawah ingin buang hajat langsung menghadap ke Baitullah, ya enggak boleh. Supaya boleh cari napa? Penghalang. Apakah gundukan tanah, apa mungkin barongan atau apa? Pohon monggo, sik mending itu. Ada yang membolehkan. Tapi sing nemen itu sopir jemaah. Kencing sembarangan, mari kencing ditolet nonang ban. Nggih, sebanyak hal itu pun. Padahal kata Nabi, inna ammata adabil qabri fil baul. Banyaknya adab kubur gara-gara kencing. Pun lanjut, aunas tanjiya bil yamin. Nabi kami melarang kita istinja dengan tangan kanan. Aunas tanjiya bi aqal min salasati ahjar. Nabi kami itu melarang kami apa? Kalau beristinja kurang dari 3 batu. Jadi kalau ada batu cari 3. Dan nasihat saya untuk jenengan, kalau nggak ada air, cari batu dulu. Jangan kencing untuk cari batu, jangan. Paham? Kalau mau kencing, cari batu dulu 3. Kurang 5, 7. Jangan kencing dulu baru cari batu. Bahaya. Paham maksud saya? Ini yang suka ke gunung ada ini. Ke gunung itu harus cari batu dulu baru kencing. Khawatirnya kalau kencing dulu bahaya. Gitu. Kemudian jangan Anda kiaskan sesuatu yang sama-sama keras, tapi itu nggak boleh. Cari batu nggak ada Ustadz, ono apel telu Ustadz. Apel kan keras itu Pak, nggak boleh karena itu makanan. Oh nggak ada Ustadz, ono salak telu. Duren, nggak boleh juga. Sama, nggak ada Ustadz, tisu nggak ada, uang kertas Ustadz, nggak boleh juga. Karena itu manfaat. Jangan tisu diganti apa? Uang kertas. Oh elek Ustaz enggak? Oh mesti manfaat itu elek.
pom bensin. Manfaat, jangan seperti itu. Jadi kami dilarang istinja kurang dari 3 batu. Terakhir, au nastanjiya bi raj'in au bi it'amin. Kami dilarang oleh Nabi kami untuk istinja atau istismar enggak istilahnya dengan kotoran hewan atau dengan tulang. Ini jamaah. Ya bagaimana Nabi sampai seperti ini menjelaskan. Dan poin kami adalah enggak boleh tangan kanan ini untuk apa? Nah, kenapa? Ini mulia, ini baik untuk hal-hal yang baik, jangan untuk hal-hal yang tidak baik. Wallahu alam bisawab. Bahkan Nabi tatkala mandi gitu loh, kan mungkin jenengan sudah bahas cara mandinya Nabi kan, kanan dulu apa kiri dulu? Kanan dulu. Bahkan tatkala memandikan istri kan kanan dulu ya, kan pernah Nabi mandi dengan Aisyah rebutan apa? Nah, makanya kalau jenengan belum sunnah Nabi sampean ya. Wallahu alam bisawab. Ini yang punya istri ya. Mungkin ada yang bertanya karena terbatas waktunya, mungkin sampai ini nggak akan saya baca semuanya. Paling enggak mewakili lah apa-apa yang ada di kitab saya tentang masalah ini. Wallahu alam bisawab. Terima kasih banyak untuk jenengan semuanya yang mengizinkan saya duduk di atas, jenengan di bawah. Padahal kalau sing 6 nih insyaallah nggih. Yang benar jamaah sedaya untuk firman Allah dan kebenaran itu juga perkataan Rasulullah. Apabila ada yang salah, yang keliru, itu dari kami dan godaan setan, kami istighfar kepada Allah. Dan kalaulah seandainya kata-kata kami kurang berkenan teng manah jenengan sedaya, kula nyuwun agungi pangapunten, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan jazakumullahu khairan katsira kepada tim sukses ya yang telah membantu kita untuk bisa kita ngaji bareng di tempat ini. Mudah-mudahan jenengan semua senantiasa diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Kita akhiri dengan doa kafarah majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.